Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas peran filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter dan akhlak siswa. Materi ini penting karena pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyimak. Peran filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter dan akhlak siswa. Yang pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan dasar pemikiran dalam dunia pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam. Filsafat ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah tujuan pendidikan, proses pembelajaran, serta cara mendidik peserta didik agar berkembang secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, moral, sosial, dan maupun spiritual. Misalnya, ketika sekolah mengajarkan kejujuran, guru itu tidak hanya menjelaskan secara teori, tetapi mengaitkannya dengan ajaran Islam seperti larangan berbohong dan perintah bersikap jujur dalam Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu tujuan filsafat pendidikan Islam. Tujuan utama filsafat pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga bertujuan mempersiapkan peserta didik agar mampu menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan baik dan bertanggung jawab. Contohnya, siswa itu tidak hanya dituntut mendapat nilai tinggi, tetapi juga dibiasakan sholat tepat waktu, menghormati guru, dan membantu temannya. Inilah menunjukkan keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak. Selanjutnya, karakter dan akhlak dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, karakter itu sangat erat kaitannya dengan akhlak. Akhlak dipandang sebagai tujuan utama pendidikan karena menjadi pedoman perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan Islam menekankan pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keteladanan Rasulullah SAW. Misalnya, siswa itu dibiasakan mengucapkan salam saat bertemu guru dan teman, berbicara dengan sopan serta tidak berkata kasar. Kebiasaan inilah yang merupakan bentuk penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembentukan karakter peserta didik. Pembentukan karakter peserta didik dalam pendidikan Islam itu tidak dilakukan melalui pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Proses inilah berlandaskan nilai tauhid dan ajaran Islam, sehingga peserta didik itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap, perilaku, dan keterampilan yang mencerminkan akhlak mulia. Contohnya, siswa itu belajar tentang kejujuran, itu kognitif, memiliki rasa tidak nyaman saat berbohong, itu afektif, dan membiasakan tidak menyontek saat ujian, dan itu psikomotorik. Selanjutnya yaitu tauhid dan fitrah sebagai dasar pembentukan karakter. Tauhid merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter peserta didik karena menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar sikap dan perilaku. Selain itu, setiap manusia itu memiliki fitrah atau potensi kebaikan sejak lahir yang perlu dijaga dan dikembangkan melalui pendidikan Islam agar tetap selaras dengan ajaran Islam. Contohnya, siswa itu diajarkan bahwa setiap perbuatan diawasi oleh Allah, sehingga mereka berusaha berbuat baik meskipun tidak ada guru yang melihatnya. Selanjutnya yaitu peran filsafat pendidikan Islam dalam pendidikan. Filsafat pendidikan Islam berperan sebagai landasan dan pedoman utama dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan, filsafat ini membantu membentuk karakter peserta didik serta menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan moral dan krisis identitas yang terjadi di lingkungan pendidikan. Misalnya, ketika terjadi perilaku menyimpang seperti bullying,
Sekolah menggunakan pendekatan nilai Islam, seperti menanamkan sikap saling menghormati dan larangan menyakiti sesama. Selanjutnya, peran kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam dirancang untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran. Dengan adanya integrasi ini, pendidikan itu tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga menanamkan nilai moral dan akhlak sehingga peserta didik itu dapat berkembang secara seimbang. Contohnya, dalam pelajaran matematika, guru itu menekankan pentingnya kejujuran saat mengerjakan soal, dan dalam pelajaran IPS dikaitkan dengan nilai keadilan dalam Islam. Selanjutnya, peran guru dalam pembentukan karakter. Dalam pendidikan Islam, guru itu tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan akhlak dan pembimbing moral bagi peserta didik. Sikap dan perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari menjadi contoh nyata yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter siswa secara langsung. Misalnya, guru datang tepat waktu, berbicara dengan sopan, dan bersikap adil kepada semua siswa. Sikap inilah secara tidak langsung akan ditiru oleh peserta didik. Selanjutnya, peran keluarga dalam pendidikan karakter. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Nilai-nilai moral dan akhlak yang ditanamkan dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara keluarga dan sekolah dalam mendukung pendidikan karakter. Misalnya, orang tua itu membiasakan anak berdoa sebelum belajar, berkata sopan di rumah, dan menghormati orang yang lebih tua, sehingga kebiasaan inilah yang terbawa ke sekolahnya. Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan atau pencapaian nilai akademik semata, tetapi juga menekankan pembentukan sikap, perilaku, dan kepribadian siswa agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam memandang siswa sebagai manusia yang harus dibina secara menyeluruh, baik dari sisi intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Filsafat pendidikan Islam menjadikan tauhid sebagai dasar utama dalam pembentukan karakter. Dengan adanya keyakinan kepada Allah, siswa akan memiliki kesadaran untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab, tidak hanya karena takut pada aturan, tetapi karena dorongan dari dalam dirinya. Selain itu, pendidikan Islam juga memandang bahwa setiap siswa memiliki fitrah atau potensi kebaikan yang harus dijaga dan dikembangkan melalui pendidikan yang tepat. Pembentukan karakter siswa tidak dapat dilakukan oleh sekolah saja, tapi memerlukan peran berbagai pihak. Guru memiliki peran penting sebagai teladan, karena sikap dan perilaku guru akan secara langsung ditiru oleh siswa. Kurikulum pendidikan Islam juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral melalui proses pembelajaran. Selain itu, keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dasar anak. Kerjasama antara sekolah dan keluarga menjadi kunci agar pembentukan karakter siswa itu dapat berjalan secara konsisten. Sebagai contoh, siswa yang mendapatkan pendidikan Islam secara baik akan terbiasa bersikap jujur saat mengerjakan tugas meskipun tidak diawasi oleh guru. Dia juga terbiasa berbicara sopan kepada guru, orang tua, dan teman-temannya, serta tidak mudah berkata kasar. Di lingkungan sekolah, siswa akan memiliki rasa tanggung jawab seperti datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan membantu temannya yang mengalami kesulitan. Di rumah, siswa akan terbiasa menghormati orang tuanya, melaksanakan ibadah dengan disiplin, serta menjaga sikap dalam pergaulan sehari-hari. Demikian pembahasan singkat tentang peran filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter dan akhlak siswa.
Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih sudah menyimak.